Halo Capricorn, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia di bulan Januari tahun 2022. Begitu ya. Kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Begitu ya, untuk bulan Januari tahun 2022. So, kita mulai saja. Namun sebelum kita melihat kondisi hubungan kamu dengan si dia di bulan Januari tahun 2022, aku akan mulai dulu dengan membacakan, dengan melihat kondisi hubungan kamu dengan si dia sejauh ini. Di saat kamu menonton video ini, kita mulai dulu dari sana, gitu ya. So, kita mulai, aku akan shuffle dulu kartunya ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Capricorn dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Capricorn? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Three of Wands ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Capricorn, main energinya kita punya Three of Wands, gitu ya. Kemudian untuk 3 kartu klarifikatornya kita punya Two of Cups. Kita punya Ten of Cups. Dan yang terakhir kita punya kartu The Chariot. Gitu ya. So, Capricorn, sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya, aku melihat hubungan kalian, di dalam hubungan kamu dengan si dia, masih ada perasaan sayang, perasaan cinta terhadap satu sama lainnya. Gitu ya, sejauh ini dia masih sayang kamu, dia masih cinta kamu, begitu sebaliknya. Kamu masih sayang dia, kamu masih cinta dia, gitu ya. Terlepas dari bagaimana action terhadap satu sama lainnya. Terlepas dari bagaimana kamu atau dia menunjukkan tampak luar terhadap satu sama lain, tapi deep down dari hati terdalam, secara emosi, secara perasaan kita berbicara, kalian masih memiliki perasaan terhadap satu sama lainnya gitu ya. Kita punya Two of Cups, kita punya Ten of Cups gitu ya. Kalian mempunyai harapan dan keinginan agar hubungan bisa
memiliki suasana yang positif, komunikasi yang personal, dua arah, solusional gitu ya, heart to heart gitu. Kamu dan dia memiliki impian agar hubungan bisa terus berkembang baik kondisi ataupun status apabila memungkinkan kamu dan dia menginginkan. Hubungan bisa sampai ke arah pernikahan, membangun keluarga bersama, membangun rumah tangga bersama, menginginkan hubungan long term gitu ya. Kamu menginginkan hubungan dewasa. Dewasa dalam artian kalau ada masalah yuk hadapin, jangan kabur, jangan menghindar. Kalau ada masalah ya udah kita hadapin. Nah, kamu dan dia memiliki keinginan seperti itu gitu. Nah, apakah sekarang ini sedang ada masalah dalam hubungan kalian? Yes, aku bisa melihat ada masalah, tapi yang aku lihat terlepas dari bagaimana kamu dan dia merasa gitu ya, aku melihat sebenarnya permasalahan yang ada terbilang belum sebesar itu. Masih permasalahan yang masih bisa ditolerir. Aku melihatnya seperti itu gitu ya. Tapi balik lagi, ini general reading gitu ya. Ini general reading gitu ya. Pesan yang tadi aku bilang, permasalahan yang terbilang yang masih bisa ditolerir, yang belum sebesar itu, tentunya tidak akan cocok dengan semua kamu yang mendengar ini, gitu ya. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa, ambil yang resonate, sisanya dikesampingkan, gitu ya. Balik lagi, ini adalah general reading, energi yang terambil adalah energi banyak orang. Pesan yang satu bisa resonate dengan A, tapi tidak dengan B. Pesan yang lain bisa resonate dengan B, tapi tidak resonate dengan A. Jadi, bijak-bijaklah dalam mengambil pesan yang aku sampaikan, gitu ya. Tapi aku menangkap energi di mana sebenarnya ada kondisi di mana hubungan kamu dengan si dia ada masalah yang sebenarnya belum sebesar itu, yang masih bisa ditolerir gitu ya, yang masih bisa dicari solusinya gitu. Nah, kamu dan dia ada pemikiran seperti ini. Kalau kita mau berjuang, kalau kita mau hadapi permasalahan yang ada, kalau kita mau hadapi setiap tantangan, setiap resiko yang ada dalam hubungan kita sekarang maupun ke depannya, hubungan bisa berhasil loh. Nah, kamu dan dia, salah satu atau bahkan berdua, ada yang punya pemikiran seperti itu. Dan karena basicnya masih sayang, basicnya masih kuat gitu ya, perasaannya, perasaan sayangnya, perasaan cintanya, keinginan untuk memperjuangkan hubungan. Jadi, sejauh ini, apapun permasalahannya, terlepas dari kamu merasa besar ataupun kecil gitu ya, tapi aku melihat kamu dan dia sebenarnya masih sama-sama bertahan. Kalaupun salah satu dari kalian atau bahkan berdua sudah bilang yang mau mundur, tapi itu hanya diucapkan saja. Tapi secara keinginan, secara perasaan, masih ingin bertahan, masih ingin berjuang. Aku melihat kondisi di sana gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kalian, permasalahannya ada terkait LDR gitu ya. Karena barusan aku mendengar LDR gitu ya. LDR-nya ada yang benar-benar beda pulau, beda kota. Tapi ada juga yang LDR-nya misalnya Jakarta Bekasi gitu ya, Jakarta Depok. Nah, seperti itu. Aku mendapatkan energi di sana, tapi intinya LDR gitu ya. Kemudian aku juga mendapatkan energi di mana adanya isu orang atau pihak ketiga dalam hubungan kalian gitu ya, baik dari sisi kamu ataupun sisi dia gitu ya, atau bahkan sisi berdua. Nah, pihak ketiga ini bisa dalam artian kamu, Capricorn, dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau hubungan kalian sendiri merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya. Karena kita punya Three of Wands, kita punya The Chariot juga di sini ya. Nah, atau pihak ketiga juga bisa dalam artian, misal, keterlibatan keluarga, keterlibatan teman yang mempengaruhi jalannya hubungan. Maaf ya, serak. Yang mempengaruhi jalannya hubungan. Aku melihat di sana. Tapi something about issue pihak ketiga. Nah, untuk kamu, possible akan ada yang bertanya seperti ini. Lah, katanya tadi permasalahannya masih kecil, masih bisa ditolerir. Ini hubungan pihak ketiga kalau udah terkait dealing-dealingan dengan orang lain, gimana bisa ditolerir? Balik lagi, aku udah bilang tadi, ini pesannya sangat beragam gitu. Bisa saja yang tadi aku bilang permasalahan yang bisa ditolerir bisa aja ke LDR-nya gitu. Tapi
bisa saja ada orang-orang yang menganggap bahwa hubungan pihak ketiga atau isu pihak ketiga masalah sepele atau masalah yang masih terbilang wajar, kan ada juga yang berpikir seperti itu gitu. Jadi balik lagi, apa yang aku bilang jangan ditelan mentah-mentah gitu. Balik lagi, ini general reading, ini bukan personal reading. Untuk penarikan energi personal kamu perlu personal reading gitu. Jadi balik lagi, aku tidak akan bosan untuk mengingatkan kamu untuk bijak-bijak dalam mengambil pesan yang aku sampaikan gitu ya. Tapi aku melihat energi di sana gitu ya. Ada juga energi di mana kalau kamu resonate dengan kondisi pihak ketiga, yang pihak ketiganya adalah orang tua atau keluarga, aku mendapatkan energi di mana ada keluarga yang tidak merestui di sini, belum merestui gitu ya, antara keluarga kamu atau keluarga dia di sana gitu ya. Kemudian aku juga melihat adanya energi di mana antara kamu atau dia atau bahkan berdua sudah ada yang menikah, dan itu cukup menjadi penghambat dalam hubungan agar bisa berkembang gitu ya. Aku melihat kondisi di sana. Sebentar ya, minum dulu. Oke. So, Capricorn, kita lanjut ya. Kita bakal lihat hubungan kamu dengan si dia di bulan Januari tahun 2022 seperti apa, akan bagaimana gitu ya. So, we'll see. Terima kasih, alam semesta. Bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Capricorn dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Capricorn di bulan Januari tahun 2022? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Knight of Pentacles ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Oke. Untuk main energinya, kita punya Knight of Pentacles. Untuk 3 kartu klarifikatornya, kita punya Five of Wands. Kemudian kita punya Queen of Wands. Dan Page of Pentacles. Gitu ya. Oke. Aku mendapatkan energi di mana sekarang ini gitu ya, di mana sekarang ini di saat kamu menonton video ini ada kondisi, ada yang perlu dengar pesan ini gitu ya. Ada yang sedang tidak berkomunikasi dan menginginkan sekali untuk berkomunikasi tapi tidak berani gitu ya. Terhambat, mau tapi ada penghambatnya aja, entah penghambat eksternal ataupun internal, tapi mau berkomunikasi, sedang tidak berkomunikasi, mau berkomunikasi tapi terhambat sehingga komunikasi ini belum terrealisasi. Aku mendapatkan energi di sana gitu ya. Itu bisa aja energi kamu ataupun energi dia atau bahkan energi berdua gitu ya. Nah, melalui spread
kedua ini semakin mempertegas adanya isu orang ketiga, di mana Queen of Wands diapit oleh Knight of Pentacles dan Page of Pentacles gitu ya. Seorang Queen of Wands diapit oleh Page of Pentacles dan oleh Knight of Pentacles gitu ya. Ini nggak serta-merta dua laki-laki satu perempuan, tidak ya. Tapi ini lebih mengindikasikan adanya energi pihak ketiga gitu ya. Aku merasakan kondisi di mana di bulan Januari tahun 2022 ada kemunduran kondisi hubungan. Dibandingkan dengan sekarang ini, di bulan Januari 2022 kondisi hubungan tidak lebih baik dibandingkan sekarang gitu ya. Jadi jatuhnya kondisi hubungan kamu sekarang ini, kalaupun kamu menganggapnya sekarang sedang ribet gitu ya, sedang tidak baik-baik saja, maka di bulan Januari 2022 lebih tidak baik lagi dikarenakan adanya Five of Wands ini. Pergumulan, inner conflict atau bahkan konflik di antara kalian berdua gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang membuat kalian bingung dan mempertimbangkan, ini harus gimana ya? Menanggapi situasi yang ada, menanggapi perasaan yang ada, menanggapi permasalahan terhadap satu sama lainnya gitu ya, menanggapi permasalahan dalam hubungan. Sebenarnya perasaan terhadap satu sama lainnya di bulan Januari tahun 2022 masih akan ada. Rasa sayang, rasa cinta, rasa nyaman gitu ya, itu masih akan ada di bulan Januari 2022. Hanya saja dan keinginan untuk mencari solusi, mengupayakan perkembangan juga masih akan ada. Tapi permasalahan di bulan Januari 2022 akan muncul atau bahkan lebih besar lagi dibandingkan permasalahan yang ada sekarang gitu ya di saat kamu menonton video ini. Sehingga berdampak ke adanya kerenggangan, berkomunikasi seadanya saja. Untuk kamu yang sekarang ini masih berkomunikasi, untuk yang sekarang ini sedang tidak berkomunikasi, di bulan Januari maka belum akan ada komunikasi. Aku melihat seperti itu gitu ya. Aku juga mendapat energi di mana kamu dengan dia itu energinya tidak match, gitu, tidak match. Dalam artian, tidak match-nya itu dalam artian pola pikir dan pola perilaku. Yang satu benar-benar mature, yang satu masih belum se-mature yang satu lagi, gitu. Contoh, kamunya udah mature banget, dianya belum se-mature kamu, jadi ada bentrok di sana. Nah, aku menangkap energi di sana, dan itu cukup menjadi kendala dalam hubungan, gitu ya. So, Capricorn, kita bakal lihat sarannya untuk kamu dalam menjalani hubungan dengan si dia seperti apa dan bagaimana, gitu ya. We'll see. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Capricorn dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan di antara mereka dengan orang yang masing-masing Capricorn fokuskan. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Time to give rather than take. Terima kasih, alam semesta. So Capricorn, aku perlu mengingatkan sekali lagi, saran ini cukup sensitif untuk beberapa dari kamu gitu ya. Jadi kalau kamu tidak srek dengan saran ini, jangan diaplikasikan gitu ya. Karena sarannya adalah
Tidak apa-apa loh untuk kamu yang memulai komunikasi terlebih dahulu, untuk kamu yang menginisiasi perubahan dan perkembangan hubungan gitu ya. Seandainya kamu masih berkomunikasi tapi hubungan gitu-gitu aja, nggak ada salahnya untuk kamu memulai komunikasi yang lebih intens, yang lebih mengarah kepada perkembangan hubungan gitu ya. Kalau kamu sedang tidak berkomunikasi sama sekali, nggak ada salahnya loh untuk kamu memulai komunikasi terlebih dahulu. Karena dari sana hubungan bisa berkembang, hubungan bisa membaik, gitu. Nah, terlepas dari selama ini kamu yang sering memberi atau tidak, tapi sekarang ini tidak ada salahnya untuk kamu yang memberi dulu, untuk kamu yang giving dulu, daripada taking di sana. Kuncinya di sana, saran di sana, gitu ya. Balik lagi, saran ini adalah saran general, readingan ini adalah general reading, saran ini tidak akan bisa applicable untuk semua Capricorn di luar sana, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, dalam mengambil pesan yang aku sampaikan di sana gitu ya. Untuk solusi yang lebih personal, untuk penarikan energi personal gitu ya, untuk pembahasan lebih lanjut secara personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku gitu ya. Caranya gimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku yang aku akan lampirkan di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list dan lain-lain gitu ya. So Capricorn, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.